Selamat datang di mata kuliah pengantar manajemen kesehatan. Saya Dani Ferdian dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan topik mengenai manajemen strategis. Pertama, mari kita mengawali dengan mengetahui apa itu definisi strategi. Strategi merupakan rencana tindakan komprehensif untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi ini merupakan tebakan terbaik tentang apa yang harus dilakukan agar berhasil dalam menghadapi persaingan dan perubahan kondisi. Strategi memusatkan perhatian pada lingkungan yang kompetitif. Adapun manajemen strategis adalah apa yang seorang manajer lakukan untuk mengembangkan strategi organisasi. Hal ini melibatkan semua fungsi manajemen dasar dari mulai merencanakan, mengatur, memimpin, dan mengendalikan. Mengapa manajemen strategis begitu penting? Karena manajemen strategis dapat membuat perbedaan dalam seberapa baik kinerja sebuah organisasi. Penelitian telah menemukan organisasi yang menggunakan manajemen strategis memiliki tingkat kinerja yang lebih tinggi. Yang kedua, fakta bahwa manajer pada semua jenis dan ukuran organisasi tentunya akan menghadapi situasi yang terus berubah. Dengan manajemen strategis, hal ini dapat mengatasi ketidakpastian tersebut untuk memeriksa faktor-faktor yang relevan dan memutuskan tindakan apa yang akan diambil. Dan seperti kita ketahui bersama, organisasi itu kompleks dan beragam. Setiap bagian perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Dan manajemen strategis membantu melakukan hal ini dengan mengkoordinasikan dan memfokuskan upaya karyawan terhadap hal-hal yang penting yang ditentukan oleh sasarannya. Strategic management process dapat dilihat pada bagan sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah identifying the organization current mission, goal, and strategies. Misi merupakan pernyataan tentang tujuannya. Manajemen mendefinisikan kekuatan misi untuk mengidentifikasi apa yang harus dilakukan. Misi menjadi petunjuk tentang apa yang oleh organisasi lihat sebagai tujuan mereka. Kemitraan tujuan misi dan strategi ini membuat semua orang menuju ke arah yang sama, menghindari hal-hal yang kabur dan mendapat nilai terbaik dari pemanfaatan sumber daya. Langkah yang kedua adalah doing an external analysis. Manajer melakukan analisis eksternal agar mengetahui apa yang terjadi di tengah kompetisi. Dalam analisis eksternal, para manajer harus menganalisis komponen ekonomi, demografis, politik atau hukum, sosiokultural, teknologi, dan global untuk melihat tren dan perubahan. Manajer menemukan peluang yang dapat dimanfaatkan dan ancaman yang dapat diatasi dan disanggah olehnya. Peluang adalah tren positif di lingkungan eksternal, sementara ancaman adalah tren negatif. Langkah yang berikutnya adalah doing an internal analysis. Memberikan informasi penting tentang sumber daya atau asetnya dan kemampuan organisasi. Sumber daya dan kemampuan organisasi menentukan senjata kompetitif organisasi. Manajer harus dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi. Setiap kegiatan yang dilakukan organisasi dengan baik atau sumber daya unik yang dimilikinya disebut kekuatan. Sementara kelemahan adalah aktivitas yang tidak dilakukan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan namun tidak dimiliki. Analisis gabungan eksternal dan internal disebut analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi. Setelah menyelesaikan analisis SWOT, para manajer siap untuk merumuskan strategi yang tepat, yaitu strategi yang mengeksploitasi kekuatan organisasi dan peluang eksternal, menyangga atau melindungi organisasi dari ancaman eksternal, atau memperbaiki kelemahan kritis. Langkah berikutnya adalah formulating strategies. Manajer harus mempertimbangkan realitas lingkungan eksternal dan sumber daya dan kemampuan mereka yang ada untuk merancang strategi yang akan membantu organisasi mencapai tujuannya. Langkah berikutnya adalah implementing strategies. Setelah strategi diformulasikan, strategi harus diimplementasikan. Tidak peduli seberapa efektif sebuah organisasi telah merencanakan strateginya, kinerjanya akan menurun jika strategi tersebut tidak dilaksanakan dengan benar. Yang terakhir adalah evaluating result. Seberapa efektif strategi membantu organisasi mencapai tujuannya, penyesuaian apa yang diperlukan, setelah menilai hasil strategi sebelumnya dan menentukan perubahan yang dibutuhkan,
maka melakukan penyesuaian strategis untuk mendapatkan kembali pangsa pasar. Strategi menurut tingkatan organisasi terdiri dari strategi perusahaan, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Strategi perusahaan memberikan arahan dan panduan alokasi sumber daya untuk organisasi secara keseluruhan. Adapun strategi bisnis berfokus pada maksud strategis untuk satu unit bisnis atau lini produk. Sementara strategi fungsional memandu kegiatan untuk menerapkan strategi bisnis dan korporasi tingkat tinggi. Strategi ini terbentang dalam area fungsional pemasaran hingga sumber daya manusia. Pada akhirnya, strategi terbaik memberikan keunggulan kompetitif yang lebih berkelanjutan. Setelah Anda melalui perkuliahan ini, silakan Anda mencari contoh rencana strategis di bidang kesehatan dan lakukanlah analisis berdasarkan strategic management proses yang telah Anda pelajari. Tugas kemudian dapat dikirim ke email dani.ferdian@unpad.ac.id maksimal 2 minggu setelah perkuliahan. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembahasan topik yang lain.